Selamat siang semuanya. Selamat. Kami dari kelompok 4 yang hari ini akan membahas tentang perjuangan rakyat Riau masa kolonial dalam pelajaran budaya Melayu Riau. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Felicia Sanjikarisa dari kelas 10F. Perkenalkan, nama saya Zisri Sabtu Harja dari kelas 10F. Perkenalkan, nama saya Virginia Menasih dari kelas 10F. Perkenalkan, nama saya Vero dari kelas 10F. Perkenalkan, nama saya Nevan Andrea Aditya dari kelas 10F. Perkenalkan, nama saya Jadil Sarga dari kelas 10F. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nevan. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan sejarah awal tentang Riau menyerang Portugis, letak geografis dan kecakapan mengelola sumber daya alam dan manusia. Malaka bangkit menjadi suatu negara yang kuat dan makmur pada abad ke-15 setelah Sriwijaya dan Majapahit. Menurut De Geerhold, kebesaran Malaka merebak ke berbagai wilayah di penjuru dunia, termasuk Eropa. Portugis di bawah perintah Alexander ke-6 cepat mengambil langkah menuju Malaka tanpa hambatan yang berarti. Karena memang pada saat itu Portugis memiliki kekuatan laut yang sangat besar dan tidak mendapat hambatan dari segala yang menghambatnya. Nah, pada saat itu mereka sudah direncanakan Portugis untuk menguasai kawasan Asia Tenggara yang mereka kenal sebagai kawasan yang kaya dengan rempah-rempahnya. Tak pelak lagi, Malaka memasuki suatu babak, yakni itu kolonialisasi bangsa asing secara berabad-abad, dan antara lain ditandai dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan juga saya ada memasukkan peribahasa Melayu yang tertulis rusak bangsa oleh laku, yang bermakna biarpun keturunan bangsawan, jika kita berkelakuan buruk, kita tidak akan dihargai oleh orang lain. Selanjutnya, melanjutkan ceritanya, meskipun Malaka sudah jatuh ke tangan Portugis tidak bisa dengan lebih leluasa untuk mengendalikan kawasan Asia Tenggara. Karena pada saat itu Malaka dengan daerah-daerah kekuasaannya tidak tinggal diam. Sultan Mahmud yang menyingkir ke Kampar sambil terus menggelorakan perjuangan untuk mempertahankan bangsa. Tetapi pada saat itu Portugis sedang dalam keadaan mempertahankan diri di sana. Sultan-sultan Indonesia bersikap memusuhi, dan Sultan Mahmud yang lolos pada saat ibu kotanya jatuh menjadikan Pulau Bintan di Selat Malaka di Selat Singapura sebagai markas rahasianya, dan menggunakan angkatan lautnya untuk memotong Malaka dari berbagai perdagangan Nusantara. Yang boleh dikatakan juga orang-orang yang ada di kawasan Riau ini merupakan orang awal yang pertama kali menyerang Portugis Malaka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suwardi MS pada tahun 1981 hingga 1982. Dan itu juga Sultan Mahmud mengirim Hang Nadim ke Gasib, Bukit Batu, dan Bengkalis pada tahun 1512 atau setahun setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis. Dan pada saat itu juga mereka bertujuan untuk mengatur serangan dan strategi untuk mengalahkan penjajah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari kisah tadi, yaitu namun hanya dalam hitungan beberapa bulan saja, tidak hanya Gasib akan tetapi Bukit Batu dan juga Bengkalis atau disebut juga sebagai Senggoro bergabung menjadi satu kekuatan. Nah, pada tahun 1512 terjadinya penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Akan tetapi Portugis berhasil mematahkan hal tersebut di bawah pimpinan Fernão Pérez de Andrade. Namun hal tersebut juga berhasil dihadang oleh Laskar Melayu, sehingga hal tersebut membuat Portugis pergi meninggalkan Riau dengan tangan hampa. Nah, sebalik itu, pasukan dari berbagai Riau pesisir pun juga melanjutkan penyerangan yang terjadi pada tahun 1516. Kemudian setelah itu, sekitar 4 tahun setelah penyerangan kedua tersebut, pasukan dari Melayu kembali melakukan serangan ulang terhadap Portugis di Malaka. Narasinga II memimpin masyarakatnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Akan tetapi pada saat itu kerajaan dikepung diiringi oleh perang sosok. Hal tersebut membuat Narasinga II terpaksa membawa masyarakat serta pasukannya pergi ke Bintan. Akibat banyak saudara-saudara Melayu mereka kelaparan akibat banyak
banyaknya makanan dari luar kota yang tidak dapat masuk ke dalam kota. Selain itu juga pada tahun 1527, Nara Singa II kembali memimpin pasukan beserta masyarakatnya untuk melawan Portugis di Malaka. Akan tetapi di tengah jalan, sayang sekali, Nara Singa II menghentikan tujuan tersebut akibat mendengar bahwa Bintan telah jatuh ke tangan Portugis. Sejalan dengan itu, Sultan Mahmud juga memindahkan pusat pemerintahannya ke sebuah daerah yang kini bernama Kampar. Merasa di atas angin, Portugis ingin mengekalkan dominasi mereka di Selat Malaka. Mereka membumi hanguskan berbagai pusat-pusat perlawanan yang terus membara, baik itu dari Gasib ataupun Bukit Batu dan Bengkalis. Kemudian pada tahun 1547, ketika Portugis menyerang Aceh, Bukit Batu beserta Bengkalis juga bangkit kembali dan bergabung dengan pasukan Aceh untuk mempertahankan hak sesama saudara Melayu mereka di atas tanah Marwah dan Limpah Darah. Sekian dari saya. Berikutnya adalah menyerang Belanda. Meskipun Portugis tidak bisa diusir dari kawasan Melayu, akan tetapi dominasinya terbukti bahwa kekuasaan jatuh pada tangan Belanda dikarenakan kekalahan Portugis di Melaka pada tahun 1641. Kemudian beberapa wilayah yang tercatat di dalam sejarah yang diserang terhadap Belanda. Daerah tersebut kini bernama Pelalawan, Pantan Singingi, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Bengkalis, Dumai, bahkan Pekanbaru yang menoreh perlawanan demi perlawanan, mulai mengorbankan dari harta benda, bahkan hingga pertumpahan darah dan juga air mata. Kemudian terjadi pada puncaknya pada tahun 1782 dengan mengumpulkan orang-orang yang berada di pesisir timur Sumatera, tidak hanya di provinsi Kepulauan Riau. Rakyat pun menyerang penjajah tersebut. Kemudian selama 19 tahun Belanda pusing keliling dikarenakan oleh serangan Tuanku Tambusa yang tidak hanya berada di Riau, tapi juga di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Belanda menggunakan berbagai cara licik untuk menjatuhkan Tuanku Tambusa dengan cara berpura-pura berunding, kemudian menangkapnya. Tetapi Tuanku Tambusa tidak jatuh dalam jebakan itu, karena Tuanku Tambusa sendiri sudah tahu dengan niat busuk Belanda tersebut. Kemudian Tuanku Tambusa pun meninggalkan Riau dan pergi menyeberangi Selat Melaka dan menetap di sana dan hingga meninggal pada abad 18. Kemudian tidak lama dari satu generasi kemudian, sekitar pada tahun 1850-an, terjadi peperangan lagi, yaitu antara rakyat Gresik dan juga dengan Sultan Sulaiman. Hal tersebut berawal dari Panglima Besar Sulong yang disuruh tunduk oleh Raja Sulaiman, tetapi Panglima Besar itu menolak. Lalu terjadilah peperangan karena hal tersebut dianggap berlawanan dengan Belanda. Kemudian rakyat relatif pun berkumpul dan menyerang pasukan Belanda, dengan 20 kapal dan juga kapal yang dipersenjatai lengkap. Dan dalam peperangan tersebut rakyat relatif menang, tetapi dalam hal itu Panglima Besar tersebut meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Meskipun dibayangi oleh 1.000 orang Belanda, Datuk Tabano tetap tidak mau menyerah, di mana di rumahnya sudah sangat sekali banyak digelandang oleh darah, dan tersisa 10 orang dari pasukan Belanda tersebut, di mana pasukan Belanda tersebut makin ganas dan menyerang Datuk Tabano. Akhirnya pada abad ke-19 Datuk Tabano pun dikalahkan oleh Belanda. Lalu sebelum itu 1.000 pasukan itu memang sudah disiapkan oleh Belanda. 1.000 pasukan itu memang sudah disiapkan oleh Belanda, tapi 250 orangnya sudah tewas di tempat karena Limapoto sendiri memiliki kecerdikan yang luar biasa, di mana dia menang dari segala posisi dan
dan juga dia berada di atas bukit. Dan mereka tuh tahu kalau misal Belanda bakal datang dari Sungai Pangkayan dan melewatkan beberapa sungai lainnya. Nah, di sanalah si lima kelompok ini menggulingkan beberapa butir kayu dalam jumlah besar dan juga batang kelapa dalam jumlah besar. Setelah itu mereka mulai pergi ke Teluk Kuantan dan juga mereka mulai menguasainya dengan melewatkan beberapa perjalanan yang besar. Setelah itu mereka pun dapat menguasai Teluk Kuantan. Dan pada saat itu di Rokan, di mana pada saat itu ada sultan yang pada tahun itu ada 1901 sampai 1904 mereka berperang melawan Belanda, dan akhirnya pada saat itu Sultan tidak setuju untuk bekerja sama dengan Belanda, dan akhirnya Sultan dibuang, dipenjara, dan juga dia meninggal di salah satu daerah istimewa Jawa. Sekian dari saya, terima kasih. Usir Inggris dan Jepang. Perlawanan masyarakat Melayu Riau juga amat kelihatan saat Inggris dan Jepang berada di kawasan ini. Pertempuran ini dilakukan di Rokan, Bengkalis, Bukit Batu, dan Siak. Terutama terjadi di Enok. Di Enok pertempuran diawali saat masyarakat tidak mau menyerahkan hasil tanaman kepada bangsa Jepang. Perlawanan terhadap Jepang dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu contohnya adalah mogok kerja. Permusuhan antara Belanda dengan orang laut terjadi karena penolakan kerjasama yang direncanakan Belanda dengan orang laut. Akibat tersebut, Belanda menciptakan isu tentang kejahatan yang dilakukan orang laut terhadap perampok. Bangsa lain yang melakukan pelayaran di Selat Malaka termakan isu tersebut. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari isu yang Daniel bicarakan. Selain orang laut, terdapat kelompok masyarakat aktif yang pernah berperang dengan Belanda sekitar tahun 1930 sampai 1931. Pada masa itu, kerajaan Siak dipimpin oleh Sultan Syarif Qasim, dan peristiwa peperangan antara Akit dan Belanda ini terjadi di Bengkalis. Di hulu Sungai Siak, peperangan dilakukan oleh masyarakat adat Tapung dengan Belanda yang hendak menguasai kawasan hulu Sungai Siak. Pada abad ke-17, dalam perlayan itu, Belanda menggunakan kapalnya yang memiliki beragam ukuran dan beragam bentuknya. Di bawah komando Datuk Panglima, orang Tapung berhasil untuk melumpuhkan kapal-kapal besar di antara kapal-kapal lainnya milik Belanda. Lalu perjuangan dalam penjajahan yang juga dilakukan oleh orang Sakai. Orang Sakai ini merupakan pasukan tradisional elit yang tidak dapat dikalahkan oleh Jepang. Mengapa? Karena orang Sakai ini, perbandingan senjatanya antara orang Sakai dengan Jepang ini sebenarnya tidak sebanding. Sekian dari kelompok kami dari presentasi kali ini. Terima kasih.